wabarakatuh. Kami dari kelas 10-5 akan menjelaskan tentang sosial informatika. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Okaviani. Nama saya Eta Subijurat. Selamat mendengarkan. A. Sejarah perkembangan komputer. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata. Bahkan menyatu dengan berbagai benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Akan tetapi, tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang sangat panjang. Komputer dirancang oleh Charles, ialah seorang wanita bernama Lovelace. Model komputer yang dipakai melainkan komputer elektronik saat ini ialah mesin Turing. Mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Perkembangan teknologi juga tak lepas dari perkembangannya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menciptakan mesin, tetapi juga menciptakan konsep-konsep yang dipakai sampai sekarang. Misalnya, algoritma ditemukan pada tahun 830 oleh Al-Ikhwan. B. Aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Aspek ekonomi industri, perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula, perusahaan perangkat keras, mainframe, dan mini komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Kemudian dengan lahirnya PC, personal komputer, dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar. Industri perangkat keras mulai tumbuh. Bukan hanya komputer, tapi juga semua peripheral seperti printer, alat input-output lainnya. Nilai valuasi atau harga dari suatu perusahaan rinitas dilihat dari volume yang mereka berikan. Beberapa dengan bisnis pada umumnya yang melihat dari beberapa besar keuntungan yang mereka hasilkan pada suatu periode. Beberapa indikator dari besarnya file tersebut dapat dilihat jumlah pengguna layanan tersebut dan jumlah investasi yang diberikan oleh para investor pada perusahaan rutinitas tersebut. Nilai valuasi tersebut menjadi sebuah ukuran untuk yang dapat digunakan untuk menjual kepemilikan atau perusahaan rutinitas. 2. Aspek hukum. Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir karya intelektual manusia seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau benar, secara hukum atau dengan istilah umumnya, ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melakukan pembajakan perangkat lunak itu tidak melawan hukum. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak. Berikut ini beberapa jenis utama dari lisensi perangkat lunak. A. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling relatif meningkat. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. B. Lisensi gratis. Sebagai perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan secara gratis, bukan berarti tidak ada batasnya yang diatur oleh lisensinya. C. Lisensi open source. Lisen open source adalah lisen yang memperoleh pengguna untuk tidak hanya yang menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak. D. Lisensi domain publik. Lisensi adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terdapat beberapa perangkat lunak telah dipasangkan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan. Banyak yang membayangkan seperti apa dunia di abad ke-21, bahkan lebih jauh lagi ketika manusia sudah melintasi galaksi.
Imajinasi itu tidak lagi menjadi sekedar hiburan, tetapi akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi para inovator dan penemu yang perlahan-lahan mengubah dunia dengan segala teknologi mutakhir yang mereka ciptakan. SDG merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau MDG. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, MDG memiliki banyak kendala. Menurut Jeffrey Sachs, salah satu penasihat MDG, salah satu kendala dalam terwujudnya MDG adalah data yang sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. MDG telah berakhir pada tahun 2015 dan kini telah banyak kemajuan pada bidang komputer yang dapat kita gunakan untuk memastikan SDG dapat dicapai dengan baik dan sesuai dengan target. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. A. Karir di bidang informatika. Adopsi sebuah teknologi baru di dunia industri akan membutuhkan posisi-posisi baru. Pada saat perusahaan mulai mengadopsi sistem informasi untuk membantu pekerjaan mereka membuka posisi yang terkait dengan rekayasa perangkat lunak, misalnya posisi analisis sistem, programmer, dan rekayasa basis data. Kemudian, isu keamanan cyber meningkat sehingga banyak posisi di bidang analisis keamanan cyber atau cyber security menjadi banyak ditawarkan. Jenis profesi diantaranya ada sistem analis, computer programmer, computer scientist, hardware engineer, software developer, database administrator, IT arsitek, network administrator, dan web developer. B. Studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Saat ini, informatika telah menjadi suatu bidang ilmu tersendiri dan memiliki berbagai cabang ilmu. Informatika telah berkolaborasi dengan bidang lain sehingga melahirkan bidang baru. Contohnya agri-informatika atau informatika pertanian, lahir dengan menerapkan informatika untuk mendukung bidang pertanian. Di bidang kesehatan, lahir informatika kesehatan atau health informatics yang memanfaatkan informatika untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sertifikasi di bidang informatika. Beberapa perusahaan bereputasi yang menyediakan sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain seperti Microsoft, yaitu menawarkan sertifikasi mulai dari sertifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Vault, Net, SQL Server, dan Azure, serta sertifikasi terkait keprofesian seperti MCSA, MCSE, MCSD, dan lainnya. Microsoft juga menawarkan sertifikasi seperti Azure Valuable Professional bagi para profesional yang unggul dan berpengaruh di bidangnya. Kedua ada Google, yaitu menawarkan sertifikasi produksinya seperti Google Android, multi-platform, sertifikasi terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. Google memiliki berbagai mitra di Indonesia dan menawarkan sertifikasi yang diakui secara internasional, antara lain seperti Google dan Google Cloud Platform. Google juga berpengaruh di bidangnya. Google memiliki beberapa mitra di Indonesia dan menawarkan sertifikasi yang diakui internasional. Oracle, yaitu menawarkan sertifikasi terkait produksinya, Cisco Java, OCJP, dan SCJP. Cisco menawarkan pelatihan terkait peran seperti CCNA. Kesimpulannya, perkembangan informatika membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dari sisi positif, informatika mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dengan informatika, bukan hanya soal perangkat keras atau software, tapi tentang era manusia berpikir, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Kemampuan komputasi telah mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Secara ekonomi, informatika membuka peluang usaha baru, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi digital, dan meningkatkan efisiensi produksi. Penting untuk terus memahami pentingnya etika digital dan perlindungan cipta untuk menghargai karya orang lain. Informatika juga berperan penting dalam perkembangan sosial dan lingkungan, serta membantu tujuan perkembangan berkelanjutan atau SDGs. Yang terpenting adalah keamanan belajar, kreativitas, keinginan untuk memberi kontribusi positif melalui informatika. Dengan digitalisasi ini, hidup menjadi produktif dan menciptakan inovasi yang membawa manfaat bagi banyak orang. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.